Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Talita Triksi Klairin dari DKV 2024C dengan NIM akhir 050. Di sini aku bakal bahas soal estetik nih. Nah, siapa sih yang belum tahu soal apa itu estetik atau estetik itu apa sih sebenarnya? Di zaman sekarang nih, apalagi kalian yang Gen Z ini pasti udah sering banget kan mendengar kata-kata estetik kayak kafenya estetik banget tuh. Terus kayak stylenya estetik banget. Aduh, fotomu estetik banget gitu. Pasti udah sering kan kayak dengar kata-kata itu. Tapi kalian tahu nggak sih apa sih sebenarnya makna atau arti kata-kata estetik itu sendiri? Nah, kalau kalian searching di Google nih kayak apa sih itu estetika, yang muncul pasti kayak estetika adalah ilmu atau bidang studi yang mempelajari keindahan dan pengalaman indrawi. Nah, kalau menurut KBBI ini, apa sih estetika itu? Menurut KBBI, estetika atau estetika adalah cabang filsafat yang menelaah dan membahas seni, keindahan, serta tanggapan manusia terhadapnya. Estetika pertama kali ditemukan oleh filsuf asal Jerman yang bernama Alexander Gottlieb Baumgarten pada tahun 1735. Ia mengenalkan estetika sebagai ilmu keindahan yang dapat dirasakan melalui indrawi. Nah, dari semua estetis yang aku sebut ini, kayak tempatnya estetik banget, terus kayak stylenya estetik banget, terus kayak kafenya estetik banget, feed Instagramnya estetik banget, Kak. Nah, kalian pernah terpikir nggak kalau becak motor itu juga termasuk objek estetis loh? Kenapa tuh, Kak, kok becak bisa disebut objek estetis? Oke, aku jelasin nih. Becak pertama kali ditemukan pada tahun 1865 oleh seorang misionaris asal Amerika, Jonathan Goble. Nah, Jonathan Goble ini dulu menciptakan becak karena untuk membantu istrinya nih, karena istrinya dulu mengalami kelumpuhan. Becak sendiri masuk Indonesia pada tahun 1930-an melalui Singapura. Pada saat itu, pendatang Tionghoa yang berpergian di Singapura melihat nih kalau becak sangat cocok buat dijadikan alternatif transportasi di Indonesia. Jadi mereka membawanya nih ke Indonesia. Tapi pada saat sampai di Indonesia, becak mengalami perubahan atau penyesuaian bentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal atau masyarakat Indonesia itu sendiri. Becak menggunakan roda 3 dengan ban angin yang dioperasikan atau dijalankan oleh pengemudi. Nah, kenapa sih kok becak ini rodanya cuma 3 gitu? Nah, becak ini rodanya cuma 3 itu karena agar stabil dan menjaga keseimbangan saat di jalan. Nah, tadi kan becak di kayu ya. Pada tahun 1980-an becak udah berubah nih, mengalami revolusi. Becak pada tahun 1980-an ini udah berubah nih jadi becak motor atau bentor. Kayak modif dari becak konvensional menjadi becak yang dikemudikan dengan motor. Jadi udah nggak di kayu lagi nih, jadi udah ada gas motornya. Nah, terus kenapa tuh, Kak, becak disebut objek estetis nih? Oke, becak disebut objek estetis karena menurut Paul Heckardt 2006 ada 4 prinsip yang masuk dalam estetika terapan yang menurutku sangat berhubungan dengan becak motor ini. Yang pertama, dampak maksimum dengan upaya minimum. Nah, jika gini nih, becak motor pasti menerapkan gerakan efisien dengan hasil yang efektif. Karena apa? Karena becak motor menggunakan gas dari motornya yang pasti itu akan menimbulkan upaya yang minimum dengan dampak yang maksimum. Karena bakal cepat sampai tujuan dengan bantuan gas motor tersebut daripada di kayu. Yang kedua, kesatuan dalam keberagaman atau kemiripan dalam perbedaan. Di sini saya sangat berhubungan nih sama teori Gestalt. Teori Gestalt itu pasti ada banyak ya, tapi di sini saya mengambil yang similarity atau kemiripan. Nah, kenapa begitu? Karena bisa dibandingkan kepada kedua becak konvensional, antara becak konvensional dengan becak motor itu pasti bakal sangat sengit nih persaingannya. Tapi dalam hal kecepatan, becak motor akan lebih unggul dan lebih cepat daripada becak kayu karena masih menggunakan tenaga yang banyak
karena ia di kayu, tapi dengan becak motor dapat memanfaatkan dan menggunakan gas dari motor itu. Yang ketiga, prinsip ketiga yaitu Maya. Becak motor menerapkan inovasi yang familiar dengan masa zaman sekarang, menerapkan evolusi bukan revolusi. Becak konvensional itu akan perlukan waktu yang lebih lama daripada menggunakan becak motor dengan memanfaatkan gas. Muatan dari becak kayu ke becak motor akan bertambah nih, karena becak motor pastinya lebih kuat dong dari becak kayu. Lalu juga untuk biaya dari kedua becak ini pastinya biaya tidak akan beda jauh, maka dari itu masyarakat kemungkinan besar akan menerima inovasi ini dan akan memilih yang lebih efisien atau efektif. Yang keempat, prinsip yang keempat yaitu keselarasan indera. Becak motor menerapkan prinsip ini karena apa? Karena pengemudi harus memanfaatkan indera peraba juga pelihat untuk mengemudikan becaknya tersebut, melihat untuk melihat arah jalan dan lain sebagainya agar becak tidak menubruk atau tertubruk sesuatu, dan pengemudi harus memegang setir untuk mengendalikan jalannya becak tersebut begitu. Nah, itu dia kenapa becak bisa disebut objek estetis, karena dia memenuhi 4 prinsip dari Paul Hackett ini. Nah, sebenarnya juga banyak loh kayak objek estetis yang lain, tidak hanya cuma tempatnya estetik banget atau kafenya estetik banget atau stylenya estetik banget kayak estetik skena atau apapun itu. Banyak sekali objek estetis yang kita bisa perdalami nih, kayak becak motor ini. Yang pasti objek estetis bisa dalam segi fungsional dan bisa dalam segi signifikan. Oke, jadi begitu aja materi pengenalan objek estetika becak motor dari saya. Maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih udah nyimak. Ini lampu juga objek estetis karena sangat berguna. Saya lapisi dengan mika biar terdapat warna di video saya, jadi nggak monoton. Juga ini skrip saya, ini ada lighting lagi.